Resiko galbay bertahun-tahun di pinjaman online, apa sih yang akan terjadi di tahun 2025 ini? Di sini saya mau bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas apa sih sebenarnya resiko ketika kita itu galbaynya sampai bertahun-tahun di 2025 ini. Karena mengingat memang aturan tahun 2025 itu lebih kasarnya sih ya lebih gampang gitu ya daripada tahun-tahun sebelumnya. Apakah ada perbedaan? Nah, di sini saya mau bahas buat teman-teman semuanya karena memang banyak banget yang menanyain, "Bang, gimana sih Bang kalau kita itu galbay di tahun 2025 ini apakah aman?" Terus kemudian kalau kita galbaynya sampai berbulan-bulan atau apalagi bertahun-tahun, apa sih resikonya? Nah, di sini saya pengen bahas ya. Kalau masalah berbulan-bulan, berminggu-minggu, justru kalau kata saya memang apa adanya aja ya. Galbay yang baru daripada galbay yang lama itu sebenarnya ringan yang udah lama teman-teman semuanya. Kenapa demikian saya katakan? Karena ketika kita baru galbay, kita itu bakal sering banget diteror, diancam, di WA, diapakanlah segala macam, email setiap hari masuk, WA setiap hari masuk, telepon berkali-kali setiap harinya itu bakalan ada. Tetapi berbeda ketika kita itu sudah galbay lebih dari 6 bulan, apalagi 1 tahun ke atas ya teman-teman semuanya, itu justru malah lebih ringan. Kita nggak mungkin diteror lagi, kita nggak mungkin ancam-ancam lagi, WA pun gak bakalan ada lagi, telepon meneror pun sudah tidak ada. Itulah yang kita rasakan ketika kita galbay bertahun-tahun. Kenapa kok seperti itu, Bang? Karena di sini ada aturan juga sebenarnya bahwa sistem penagihan pinjol itu hanya diperbolehkan 3 bulan setelah nasabah tersebut telah melakukan telat bayar atau mulai galbay lah, kasarnya kayak gitu teman-teman semuanya. Nah, di 6 bulan berikutnya itu sebenarnya masih diperbolehkan untuk penagihan, tetapi hanya via telepon aja atau via WA aja, atau penagihannya online. Tidak boleh lagi ada di lapangan yang datang ke rumah kita. Nah, terus kemudian setelah 1 tahun gimana? Setelah 1 tahun memang ada aja pinjol yang menagih kita, tapi itu sangat sedikit sekali dan sangat jarang sekali teman-teman semuanya. Dan ketika kita udah galbaynya lama, ini justru malah kita itu kayak apa ya, mentalnya sudah kuat, mental kita itu sudah bebal, atau kasarnya sih mau diancam, mau diapain juga, kita nggak bakalan kepikiran gitu. Malah kita menghiraukan aja, biarin aja lah. Itu akan ada mental seperti itu. Berbeda ketika orang yang baru galbay 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu gitu kan, itu menjadi hal yang paling berat sebenarnya ketika kita galbay. Makanya sering banget saya bilang ketika kalian itu memang sudah tidak kuat lagi dengan ancaman, teror, intimidasi, WA yang tiap hari masuk, telepon yang berkali-kali setiap harinya gitu kan, kalian lebih baik ganti nomor aja, reset HP kalian, itu menjadi solusi agar kalian itu tidak kena teror lagi. Nanti setelah 6 bulan ataupun bahkan 1 tahun gitu kan, itu saya yakin kalian pun udah nggak bakalan diteror lagi, udah nggak zaman, udah hilang ancaman tersebut. Kalian bisa pakai lagi tuh nomor lama kalian kalau memang kalian itu memang masih nyimpen dan masa aktif kartunya masih ada ya. Ya kalian bisa sih sebenarnya isi ulang gitu kan, hanya untuk memperpanjang masa aktif kartunya aja. Setelah udah 1 tahun atau 6 bulan lah, 6 bulan itu kan udah nggak ada tagihan lagi atau nggak ada ancam-ancaman lagi. Kalaupun ada itu sangat jarang sekali, mungkin seminggu sekali atau bahkan 1 bulan sekali doang kayak gitu. Jadi justru ketika kita galbay bertahun-tahun itu tidak ada resiko sama sekali. Kalau nama kita masuk ke blacklist ya itu udah hal yang umum ya. Ketika kita galbay udah nama kita itu ya sudah, kita bakal masuk ke nama blacklist atau skor kita itu bakal jelek teman-teman. Tapi nggak ada resiko yang berlebihan. Oleh sebab itu buat kalian semuanya yang sampai detik ini belum mantap, belum yakin untuk galbay dan masih melakukan gali lubang tutup lubang, apa sih sebenarnya yang ada dalam pikiran kalian itu? Kok nggak mau gitu loh terlepas dari pinjol itu? Kok masih mau aja gali lubang tutup lubang? Padahal hal tersebut kan membuat kalian itu semakin stres, semakin depresi, bahkan bisa jadi kalian itu mentalnya udah nggak kayak dulu lagi gitu loh. Kalian semakin hancur, kalian malah semakin ekonominya memburuk karena gali lubang tutup lubang terus, hutang kalian semakin banyak, masalah kalian juga semakin banyak. Seperti itu ya. Itu berdasarkan pengalaman dan juga banyaknya teman-teman semuanya yang sudah galbay bertahun-tahun ya udah malahan happy-happy aja dan enjoy-enjoy aja seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan hal ini bisa menjawab buat pertanyaan teman-teman semuanya. Dan ingat, buat kalian semuanya, saya ingetin lagi, jangan pernah melakukan gali lubang tutup lubang ya, karena itu hal yang paling berbahaya. Oke, saya mau tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.